Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini bersama saya Fani, pemuda GPDI Philadelphia Ambulu. Kita akan belajar bersama dalam Katekismus yang ke-61 dengan pertanyaan, apakah yang dilarang dalam perintah keempat? Kita dilarang untuk mengabaikan atau sembarangan melaksanakan tugas dan kewajiban kita yang sudah Tuhan tujukan untuk kita. Kita juga dilarang untuk mencemarkan hari Tuhan dengan bermalas-malasan atau melakukan dosa baik dengan pikiran kita, kata, atau perbuatan kita. Perintah keempat ini juga melarang kita untuk melakukan pekerjaan atau rekreasi yang tidak penting. Dari penjelasan ini, kita dapat menarik 3 poin penting dalam katekismus hari ini, di mana poin yang pertama adalah kita tidak boleh sembarangan dalam beribadah. Sebelum kita masuk lebih dalam ke poin pertama ini, saya akan membacakan ayat yang terdapat dalam Maleakhi 1, ayat yang ke-13, yang berkata demikian, "Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan?" Dari ayat ini, kita dapat menggarisbawahi bahwa ibadah yang diinginkan Tuhan adalah ibadah yang baik dan benar. Sebagai contoh, Tuhan menginginkan persembahan yang murni dan tidak bercacat. Dan sebagai anak Allah, kita sudah semestinya memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam hal ibadah kita. Sehingga dalam poin yang pertama ini, kita wajib menggarisbawahi bahwa kita tidak boleh sembarangan dalam beribadah. Selanjutnya kita akan masuk poin yang kedua, yang masih berkaitan dengan poin yang pertama, di mana poin yang kedua ini adalah menjelaskan bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu ibadah. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya akan memberitahukan pengertian ibadah itu sendiri. Ibadah itu adalah kegiatan kita dalam membangun relasi dengan Allah. Dan ibadah adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, sama pentingnya dengan oksigen yang setiap hari kita hirup. Sehingga dalam poin yang kedua ini, kita dilarang untuk menyia-nyiakan waktu ibadah dengan Tuhan, karena hal itu sama artinya dengan kita menghilangkan relasi kita dengan Allah. Hal ini juga disampaikan dalam Yehezkiel pasal ke-23 ayat yang ke-38. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian. Bunyi firman Tuhan adalah, "Selain itu, hal ini juga mereka lakukan terhadap aku. Mereka menajiskan tempat kudusku pada hari itu dan melanggar kekudusan hari-hari sabatku." Dari ayat ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Tuhan sangat tidak suka ketika kita meninggalkan hari-hari sabatnya atau hari-hari ketika kita seharusnya beribadah dan bertemu dengan Allah. Selanjutnya kita akan masuk poin yang ketiga, yang merupakan poin yang terakhir, yang pasti sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian. Poin yang ketiga ini menjelaskan bahwa ibadah lebih penting daripada pekerjaan. Sebelumnya, kita harus memahami bahwa di firman Tuhan pun dikatakan bahwa kita wajib bekerja. Kita juga harus tetap bekerja, dan kalau sebisa mungkin kita harus belajar kepada semut, karena semut memiliki nilai lebih dalam hal rajin dalam bekerja. Tapi di poin yang ketiga ini, intinya bukan berarti kita hanya harus beribadah dan melupakan pekerjaan, tidak seperti itu. Poin yang terakhir ini menggarisbawahi bahwa yang menjadi fokus kita seharusnya adalah ibadah, bukan pekerjaan. Karena pekerjaan, berkat, dan upah itu adalah merupakan bonus yang dari Tuhan. Dan yang diinginkan Tuhan dalam poin yang ketiga ini adalah membangun relasi dengan anaknya. Tuhan hanya ingin bertemu dengan anak-anaknya di hari Sabat yang sudah ditentukan olehnya. Dan poin yang ketiga ini juga dijelaskan dalam Alkitab di dalam Yesaya pasal 58 ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara dan teman-teman di rumah.
Firman Tuhan berkata, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Demikian firman Tuhan. Dari ayat ini kita dapat menarik poin bahwa Tuhan menginginkan kita mendahulukan ibadah kita daripada urusan-urusan kita, urusan-urusan duniawi, karena Tuhan merindukan untuk kita bersekutu dengannya. Demikian katekismus ke-61 pada hari ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian dapat mempelajari firman Tuhan dari katekismus hari ini dan menjadi berkat bagi kita semua, dan hendaknya kita tidak hanya mendengar tapi bisa melakukannya setiap hari dalam kehidupan kita. Terima kasih, Shalom.